Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di konten kita. Enggak balik lagi dong. Ini welcome kali ya? Welcome. Sebenarnya kita udah ada konten belum sih? Punya gue sih udah ada, cuman jalan-jalan. Ya kan ntar cek aja jalan-jalan. Cuman ini gue nggak tahu kenapa nih beberapa hari ini gue pengen banget tuh menggebu-gebu buat cerita horor. Gue lagi pengen pengalaman keluarga gue sih intinya. Oh keluarga. Gitu. Tapi sebelum kita lanjut mulai, mungkin buat yang baru bergabung nih ya. Semoga menikmati konten kita dan juga semoga kalian juga sehat-sehat selalu, rezekinya lancar dan jangan lupa nanti subscribe. Oke? Kita pokoknya cerita yang real juga tanpa settingan. Ya, benar. Pengalaman pertama kali sih ini pengalaman pribadi sih. Ya, gitu. pengalaman Mungkin pribadi. nanti ke selanjutnya kalau ada temen-temen yang mau Kirim-kirim cerita atau mau pribadinya. sharing ke sini juga sama kita bareng. Boleh aja, Boleh langsung aja. DM kita atau enggak kirim ke nomor kita nanti bisa. Oke. Boleh. Jadi mungkin sebelum mulai kita perkenalan diri Oke. perkenalan diri dulu ya. Siap. Sama gue Aji, sebelah gue Sama- juga Mau gue Ivan. Nah, Kebetulan kita masih saudara. apa nih? Ya ada ipar gua. Ya Oke. pokoknya kita sih sepupu. pengen bikin Ya pokoknya kita sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing, Konten terus juga- intinya sih mudah-mudahan konten kita menarik buat yang nonton dan terhibur dan jangan di skip sih kalau bisa. Dari setiap yang kita sampaikan itu sangat bikin penasaran pastinya. nemenin kalian juga yang lagi bete, lagi rebahan, lagi kerja Lagi mungkin, gabut lah. lagi lembur Bisa malam-malam jadi. sambil Ngeliat kerja dengerin celotehan-celotehan kita. seru lah pokoknya. Ya, jadi mungkin tapi kita tadi yang dibilang oleh Mas Ivan kan bikin apa ya? Menceritakan tentang horor ya. Berdasarkan Horor sih, pengalaman sebenarnya pribadi. pengalaman pribadi yang lebih ke keluarga terus yang masuk ya lebih ke arah sana ceritanya apa makhluk lain lah Oh. gitu. Ya, tak kasat mata lah ya. Kasat mata tapi ya udah dengerin aja ceritanya. Jadi mungkin bisa kita mulai ya. Langsung. Mungkin kita dengerin dulu cerita versinya Mas Ivan, nanti mungkin gue sendiri yang bakal ngulik gimana detailnya nanti. Kita mulai. Boleh? Langsung aja. Bisa diceritakan Mas Ivan? Oke, jadi awalnya gini Ji. Gimana? Ini sih pengalaman pribadi ya dari keluarga gua. Mm-mm. Sebenarnya sih gue percaya atau nggak percaya ya kiriman santet atau teluh lah itu gue nggak paham lah gitu lah. Oh ya, memang yang gue dengar itu banyak terjadi di Indonesia ya. Mungkin sudah budaya atau bagaimana, tapi itu memang banyak yang kejadian seperti itu. Gitu. Jadi itu siapa yang mengalami itu di keluarga Mas Ivan? Sebenarnya ini sih kebetulan di keluarga gue tuh yang ngalamin tuh nyokap gue. Oh nyokap. Mama tuh. Sebenarnya sih kejadian kayak gini tuh gue sebenarnya nggak asing. Sebelumnya tuh om gue dari kakaknya mama itu emang dulu pernah juga sakit istilah dikirimin lah penyakitnya itu sama orang gitu, nggak yang medis gitu, itu sampai bertahun-tahun dulu. Tapi memang sebelumnya sudah ngecek ke medis. Udah. Berobat kemana-mana pasti kan sudah dicoba ya. Udah bertahun-tahun juga sampai dia keluar dari kerjaan itu. Tapi kan waktu itu posisinya gue masih kecil kan, jadi cuman tahunya. Tapi gue nemenin berobat. Itu di umur berapa saat itu? SD lah kayaknya. SD tahunnya lupa. Pokoknya antara 2004 baru dong. 2004 2005 lah. 2004. Kelas 4 kelas 5 SD lah. Pokoknya masih. Itu terjadi sama om sendiri. Sama om Yang sendiri. dialami apa oleh omnya Mas Ivan? Kalau om gue itu ya itu pokoknya katanya setiap malam tuh kumat, dia nggak bisa napas segala Oh macam. sesak napas gitu. Iya pokoknya dia napas. Kalau dari yang ngobatnya sih katanya ada yang ngirimin tuh ininya diikat dalamnya, tapi secara Lehernya diikat. anunya dalamnya. Pernapasannya itu cuma kan bukan cara medis ya Iya. itu. Tapi secara medis itu normal, nggak ada Normal, penyakit pokoknya apa-apa. udah ke rumah sakit nggak ada masalah sama sekali. Terus akhirnya berobat bertahun-tahun lah akhirnya. Kita sih tahu orangnya itu yang ngirimin siapa gitu. Karena Oh kan memang sebelumnya apa ada perselisihan atau bagaimana nah itu sebelumnya? gue nggak paham dah, karena kan gue masih kecil, itu juga urusan om kan gitu. Jadi pokoknya tau udah sakit kayak gitu, membantu itu sih yang sekilas aja nih ya cerita gitu kan. Jadi ya udah sembuhnya itu juga udah bertahun-tahun. Kita sih nggak mau menuduh atau apa ya, tapi dia meninggal, orang itu meninggal ya pokoknya kan dari yang ngobatin itu, yang bantu obatin gitu, bantu nyembuhin. Aduh. Terus? Bantu nyembuhin itu bilangnya orangnya si ini gitu kan.
si A itu, tapi pas si A meninggal itu ya om gue sih udah nggak ngerasain apa-apa gitu. Oh, Itu tapi sih gimana ya? Bukan yang udah atau bagaimana mungkin ya. nggak tahu juga dia, tapi emang nyatanya begitu gitu pas dia meninggal. Ya alhamdulillahnya Tapi sudah sembuh. alhamdulillah udah sembuh. Nah, Alhamdulillah. terus setelah sekian lama bertahun-tahun, nah ini pengalaman dari nyokap gua. Nyokap. Nyokap Nyokap gua. ngalamin itu juga. Hmm. Awal yang dirasakan oleh nyokap apa? Jadi ini sih kenapa gue pengen banget cerita ini nih, Iya, karena iya, gue paham. nggak tahu, pengen menggebu-gebu banget pengen nyeritain ini. Mungkin karena nyokap sendiri kali Nyokap ya. sendiri, Dan ya. pasti kesel dong kalau memang tahu itu ulah atau kerjaan manusia yang itulah. Jadi awalnya ini pas gue baru nikah berapa bulan. Pokoknya setelah gue nikah berapa bulan itu, kebetulan gue habis nikah kan gue tinggal di rumah sini ya. istri. Ya di Citayam, tetangga lu. Iya. Tetangga lu Iya, bareng dah. pokoknya. Tinggal di situ kan gitu. Itu nyokap gue tuh perawakannya gemuk, lu tahu kan nyokap Iya. gue gemuk lah, gemuk gitu gede. Alhamdulillah tuh sehat, nggak ada masalah apa-apa. Tapi emang punya riwayat asam lambung tuh punya. Dari dulu itu nyokap tuh, mama tuh punya asam lambung. Tapi emang asam lambungnya udah akut juga. Akut Parah. banget sih enggak, cuman emang punya gitu. Kan kalau udah akut banget kan yang udah sampai gemeteran segala macam itu sih enggak sih alhamdulillah. Cuman emang punya riwayat itu gitu. Terus akhirnya setelah berapa bulan nikah, gue kan di sini ya, gue jarang tuh bolak balik ke sana kan, nggak mungkin tuan, jadi paling seminggu 2 minggu baru ketemu nyokap. Oh jadi setelah nikah itu kan tinggal di rumah mertua. Terus Jadi nyokap tinggal di Jakarta. Jadi nggak bisa sempet nengokin lah setiap Iya, hari bahwa jadi gimana kan kita- keadaan nyokap. kan kita Udah nikahan by telepon aja gitu. Terus kita nyokap mama sakit gitu, sakit ya, gue pikir ya udah sakit, paling ya sakit asam lambung Iya, biasa kambuh kan. lah gitu mungkin ya. Nggak ada masalah segala macam. Terus kok berkelanjutan gitu, kok lama gitu. Pokoknya Tapi di saat berasa sakit, coba dulu nih bawa ke dokter. biasa, kita mah nggak ada kepikiran ke sana karena emang punya riwayat awalnya kan gitu. Dibawa ke Kebetulan dokter itu maksudnya udah kemana aja dokter? Udah berapa kali bawa ke dokter? Coba udah nggak kehitung itu mah. Saya bisa ceritain yang pertama rasain, coba yuk kita bawa ke sini. Ya pertama pasti ke klinik dulu, Klinik. karena kan emang punya riwayat, kita udah biasa kan gitu ke klinik. Terus lama-lama rumah sakit A, B, C, D sampai yang agak lumayan mahal gitu kan. Kita cobain, sembuhnya tuh paling cuma sehari ketika minum obat itu doang. Obat itu. Setelah itu begitu lagi. Nah, yang dirasain apa? Perut sakit. Nggak mau makan, Cuma enek gitu ya, pokoknya kayak orang asam jadi lambung. nolak lah ya makan masuk itu Nolak semuanya pokoknya. Tapi secara kedokteran kan sudah ke beberapa rumah sakit nih. Yang dibilang dokter itu apa? Dibilang dokter itu ya asam lambung gitu mah gitu, karena kan emang punya riwayat juga pertama kan gitu. Cuman kan kok ini berkelanjutan, dikasih obat dari yang biasa sampai yang paten gitu, kok masih gini-gini aja gitu kan. Terus waktu itu kan posisinya masih zaman covid, gua nikah 2020 20 ya. si covid lagi tinggi-tingginya itu kan. Itu kan gue bingung jadi kan, mondar mandir juga susah gitu. Karena saat itu Covid kan rumah sakit juga penuh Susah, dan juga orang nggak sembarangan. Betul. Nah, jadi kita ke rumah sakit juga agak susah, lebih kesering ke klinik, tapi klinik yang benar-benar yang gede juga kliniknya gitu. Cuman ya pokoknya kita dikasih obat yang paten pokoknya itu. Benar-benar paling bagus lah ya. Tapi kok berkelanjutan sebulan. Biasanya mah minum obat juga udah sembuh gitu kan, apalagi dikasih yang paten gitu kan. Paten ya apa sih namanya, sembuhnya itu ya ketika minum obat itu doang. 2 hari 3 hari udah begitu lagi, obat habis ya begitu lagi gitu. Makan tetap Ini nggak ada perubahan ya? nggak ada. Itu dari yang badan gemuk mungkin berat badan mungkin 70-an kali ya. Dari awal 70 Ya 70-80-an karena emang gemuk kan perawakannya. ya itu selama berapa lama tuh? Itu Berkelanjutan hampir ada setengah tahun lebih ya. 6 bulanan. 6 bulan lebih lah kayaknya, orang lama juga sih sampai kurus banget. Yang dirasain ya itu makan. makanan tuh nggak bisa masuk sama sekali. Yang bingungin pasti itu ya karena asupan energi pun dari makanan pasti kan utamanya. Tapi dia sempat diinfus di rumah atau belum? Wih, pokoknya kan udah ada yang obat suntik juga, terus tapi yang nggak sampai dirawat karena kan memang dirawat kan dulu susah banget ya, zaman covid kan susah banget kalau nggak itu banget. Jadi paling di obat suntik itu sampai itu sembuhnya gitu doang, nggak yang gimana. Nah sebentar sehari 2 hari enakan terus Gitu kumat lagi. Sampai badan kurus. Nah itu pas gue lagi kesana main, itu gue liat mama tuh kecil banget kurus.
itu langsung hati tuh wah ini kayaknya dia nggak beres nih apa ya gitu. Urus itu bener takut karena posisi istri lagi hamil kan. Istri lagi hamil. Bingung juga ya istri gue takut hamil. nih kalau ya amit-amit kalau sampai nyokap Kenapa-napa. nggak ada apa gimana gitu ya gitu. Pasti udah pikiran udah kemana-mana. Iya, gitu. namanya orang tua sendiri kan apalagi ibu gitu. Udah pikiran kemana-mana ya udah deh. Tuh gimana kok ada yang aneh gitu ya. Terus mama tidur tuh di sini kebetulan kan adek kan masih sekolah kan sekolah apa yang sekolah di rumah itu ya yang jarak jauh itu kan kayak homeschooling iya yang udah nggak ada masuk sekolahan zaman itu terus akhirnya nginep sini gitu terus, anak gue lahir tuh itu kurus banget nyokap gitu alhamdulillah sih masih dikasih umur ya waktu itu ya nyokap tuh kok sedih banget gue ngeliatinnya mama kok kayak gini gitu. Itu sampai turun berapa kilo? Wah nggak tahu dah, pokoknya kurus banget dah. Dari 70 mungkin sampai 40 ada. 40, iya 20 kilo, 45 ya 20-an 20-25 kilo mah. Ada ya. Kayaknya turun dong, kecil banget sih, kurus banget. Pas akhirnya kesini, karena gua lahiran kan, mama nginep sini tuh, nginep sini. Terus mau pulang tuh kayak males mama, itu mau kesana. Nginep sini nih kan mungkin belum ada yang tahu ya. Dari apa? Yang nonton nih itu nginep sini itu di mana gitu? Oh ya, alhamdulillah sih gue abis nikah itu kan gue bisa ambil rumah lah gitu kan berdua sama istri gitu kan ngambil tapi masih di daerah Depok gitu. Berarti kan tadi tinggal di rumah mertua tuh sebulan karena memang posisi lagi hamil juga ya istri ya. Sering nginep di sana terus habis itu gue punya rumah juga nih dekat sini juga nggak jauh dari rumah mertua gitu kan. Terus akhirnya mama nginep sini. Tidur karena anak gue lahiran kan gitu di sini urus ngeliat segala macam seminggu kemudian tuh mau pulang gitu pas anak udah pulang dari rumah sakit ya mama mau pulang cuman kok rasanya katanya males gitu maunya di sini katanya di sini lebih tenang gitu emang kenapa sih mah di sana mama tuh katanya kalau malam tuh pengennya keluar katanya kayak orang gelisah jam 1 jam 2 berarti malam. di rumah tuh berasa hawanya tuh udah nggak enak gitu. Tapi dia bingung rasanya tuh apa gitu pokoknya rasanya pengen tiba-tiba pengennya tuh keluar rumah gitu ya bingung aja kayak gelisah bingung mau kemana gitu mau keluar gitu dan bapak tuh ngapain sih mah itu keluar gitu kan apalagi kondisi udah malam gitu ya itu beberapa kali terus di sini tuh ya gitu juga cuman nggak parah gitu kan cuman kok enak di sini terus lebih tenang lah terus tetangga di sana juga bilang coba nginep di rumah gua gitu kan coba mungkin di sana dekat anak terus ada cucu gitu kan baru lahir mungkin enak gitu. Udah deh nyokap gua akhirnya nginep sini tuh mama gitu kan coba tuh seminggu 2 minggu nah habis itu keluarga istri mertua juga pada bilang udah deh coba jangan ke medis terus gitu cobalah ke alternatif lah gitu, alternatif lah ya alternatif gitu cuman kan awalnya kan emang kita mikirin mama punya riwayat apalagi sakit medis gitu kita nggak kayak masa mungkin ulah seperti itu gitu enggak bukan non medis gitu kan pasti mikirnya kan masih positif thinking nih mungkin emang riwayat penyakit seperti itu mungkin lagi kambuh atau gimana emang pemulihannya lama gitu kan tapi emang nggak ada perubahan cuman Mas Ivan milih buat cari alternatif lain ke orang yang itu saran sih dari keluarga istri itu tetangga istri semuanya pada bilang karena emang mereka juga kaget gitu kan pas lagi jenguk anak gue lahiran kok mama sekecil ini gitu kayaknya kan belum kemarin belum ada setahun ketemu kan pas nikahin gitu. Gemuk gitu ya gemuk banget kok bisa kurus banget tuh kasihan gitu lemes gitu muka tuh awalnya beda gitu kayak gimana ya sayu lah gitu kayak orang sakit gimana sih kok pucet gitu nggak sumringah gitu ada cucunya lahir gitu terus abis itu yaudah deh kalau emang itu kan coba sama ada saudara sih ya saudara kita juga gitu kan saudara Mas Adi juga terus akhirnya coba itu dia memang kan nggak buka praktek segala macam cuman emang dia ada kemampuan lebih gitu kan coba dibantu sama si Mas samarin aja namanya ya si A lah masih A gitu tolongin gitu ya udah katanya gitu coba kebetulan dia kan nggak tinggal di sini kan tinggal di daerah Mayoran ya gitu paling nanti pas lagi main siap aja disuruh ke rumah sana rumah mertua sana kan rumahnya dekat mertua ya udah nanti kabarin aja gitu mama tuh udah di sini udah hampir sebulanan kan terus si Mas A ini
dateng kan main malam-malam tuh, terus telepon, coba ini ada masalah lagi main coba kesini gitu. Iya. Ya udah kita mah kan Coba bawa lah ya. ya ikhtiar gitu kan, kata papa juga ya udah sana lah coba gitu. Udah sana tuh naik motor kan, motong lewat jembatan kan kalau muter ke sana kan naik Jauh mobil lah. bisa 40 menit, naik motor cuma 10 menit gitu. Walaupun Udah. ACC lebih bagus gitu. Iya, terus akhirnya motong jalan, sampai tuh sama mertua si Mas A lagi makan katanya, bentar ya. Udah, rumah ya Bismillah aja sih ikhtiar gitu kan. Mama juga sebenarnya ya udah, ya pokoknya yang penting maunya sembuh aja gitu, mau kayak gimana habis medis udah semua. Mungkin karena dia yang merasakan ya sakitnya gimana dan udah lama juga pasti kan setiap orang juga ini dong sembuh gitu ya. Kita juga tetap udah ikhtiar gitu. Udah coba sana sini emang belum bisa dikasih sembuh gitu kan. Kebetulan ada saudara yang bisa dibawa nih, bantu lah gitu yang paham sama kayak gitu-gituan. Iya, sama Akhirnya si Mas A ini selesai makan. kan orang pinter ya. Kalau pinter berarti Ya kita juga pinter sih. iya, kita datangnya blow on dong. Makanya dia punya Lumayan kemampuan gitu. lebih lah gitu. Gitu. Dia juga nggak buka praktek segala macam, dia cuma punya kemampuan, dia ngebantu doang karena saudara. Kira Tapi emang gue denger sendiri dia nggak mau sampai buka praktek sih atau sampai buka plang bisa gitu. bisa praktek ini, gitu bisa kayak praktek. dukun-dukun atau apa dia nggak mau. Memang sekedar bisa hanya membantu orang Membantu aja gitu. aja. Mungkin keluarga kalau yang kenal dia mungkin dibantu yang dia mampu. Kira gue Terus? dia selesai makan, yaudah mas di sini itu duduk tuh ya di rumahnya ini saudara juga kan, ini saudara kita juga gitu. Sepupu. Sepupu dia duduk tuh dia main, tiba-tiba dia bilang kenapa emang, ditanyalah segala macem. Iya emang gue jelasin lah tuh punya riwayat ini gini, cuman kok begini, coba dong dilihat lah gitu di terawang bener sakit medis atau yang aneh-aneh Iya, gitu, bener. apa dibuat-buat gitu sama orang lain gitu. Ya udah, terus dia cuma ngeliatin doang gini set. Terus tiba-tiba dia minta cariin daun sirih Sirih merah. Daun sirih merah Tapi sebelumnya emang kan ini dibawanya ke orang yang bisa lah yang paham. makan gitu kan. Tapi emang sebelumnya ada masalah nggak sama tetangga atau saudara atau siapa di rumahnya sana gitu? Kalau dari masalah sih ibu. nggak ada sih ya, nggak tahu ya, maksudnya nggak ada gitu, selama ini sih baik-baik aja, cuman kan Tapi dari tipikal nyokap nih, mama yang sakit, orang itu kayak gimana sih kalau di luar gitu? Kita kalau ngobrol sama tetangga atau ngobrol sama nyokap gua kan orang mama itu Betawi ya, papa Jawa gitu. Orang Betawi gimana sih ngobrol bercanda Sewajarnya nyablak aja gitu ya kan? ibu-ibu lah, tapi Iya. nggak yang gimana banget kayak yang di YouTube segala macem lah tuh yang ibu-ibu komplain, enggak sih alhamdulillah gitu. Tapi maksudnya kan nggak ada yang sampai nyakitin orang. Enggak gitu. sih Oke, itu. tapi Tahu gue sih musuh nggak ada ya. Nggak ada ya. Cuman dalam hati kita nggak ada yang tahu nih apa kita salah ngomong. takutnya takutnya ada yang kesinggung atau gimana kita nggak iya, tahu. apa sirik gimana gue nggak ngerti. Tapi menurut kita baik kadang nggak, belum tentu menurut orang lain baik kadang seperti iya. itu ya. Terus Lanjut, sudah periksa nih ditanya. bisa nih tanyain minta daun sirih merah kan tuh. Oh iya. Bingung dong, udah jam 10 malam itu, jam 9 jam 10-an, bingung nyari di mana. Terus akhirnya tanya sama saudara juga tuh, tetangga. Saudara juga kan, lingkungan kita kan saudara Iya, semua tuh, saudara semua. keluarga istri semua di situ lingkungan tuh, orang satu kampung semua. Kanan kiri depan belakang. Iya, terus habis itu coba cari di ini, minta sama si Lik ini gitu, Iya. kan memanggil Lik ya gitu, Lik ini gitu. Ya udah dibangunin tuh tengah malam gitu, jam 10-an dia lagi istirahat, belum tidur juga sih, pokoknya udah istirahat lah di jam 10. Ya udah ada di temennya gitu. Akhirnya tuh gua tuh naik motor sama si lilik lah pokoknya Iya. dia. Cari tuh naik motor tuh. Motor beda gang sih gitu, agak jauh dikit beda gang. Tuh ngetok-ngetok minta sama tetangganya, tapi emang dia juga dekat mungkin ya gitu. Mau minta daun sirih merah, oh ada. Itu posisi daun sirih merah itu ada di perkarangan belakang rumahnya. Oh. Kira ngambil tuh lilik semuanya, berapa biji tuh pokoknya sebatang-batangnya. Dapet, kita balik lagi, ini mas gitu. Kira dia cuma dilihat gini, dipilih-pilih tuh katanya yang Nah itu ya ruasnya ya, Iya, ruas. pokoknya yang daun Kan di sirih dalamnya yang- ada iya itulah. ya, akar-akar Akar, gitu, iya. ruas-ruas itu Ruas. gitu. Nah itu dihitung tuh harus minimal ada berapa gitu, dipilih-pilih sama dia. Nah, Mas A ini kan, kira dia ngeliat gini, dia cuma bilang gini, ini ada stun gitu. Wih, Serem banget, apa nih gitu, gue nggak stun, gila apa nih gitu, stun katanya, apaan itu gitu, itu Mobile Legend bukan? makanya batunya Oh, kayak iya. gitu, oh bahasa Inggris gitu, Iya. udah, ternyata itu
yang ngomong itu dia udah bukan si Mas A ini. Jadi dia yang gue tahu sih dia keturunan juga sih ya kayaknya ya, keturunan si Mas A ya, keturunan. Ini kalau gue nggak tahu juga dia itu bisa juga karena keturunan dan dia pun belajar lagi, nggak yang dikendaliin lah, buat ngendaliin gitu karena dia punya dan kemampuan. kalau memang di saat mengobati bukan dia sendiri yang ngobati, yang lihat atau ngecek gitu kan keadaan emang di leluhurnya atau apa gue nggak paham jadi gitu, si ya yang terdahulunya yang masuk ke badannya gitu. kira dia masuk ke badannya, nyata itu bukan si Mas A karena gue nggak tahu ya kok beda sih gitu. Terus si omnya lah ya si omnya, si saudara gue bilang itu bukan si Mas A, si omnya gitu, jatuh bilang aja omnya gitu lah. Sebenarnya sih bukan omnya banget ya, cuman bukan. panggilan aja mungkin si Panggilannya omnya. Oh ya udah kita manggil si om gitu. Udah tuh cuman begini doang dilihat, ini adanya di pencernaan. Ini mama kan punya riwayat, dia pinter. Mama punya riwayat ini diserang kelemahannya itu, penyakitnya itu yang jadi punya riwayat mama. Kalau memang bener itu kiriman, berarti yang ngirim ini benar-benar udah tahu dong. Maksudnya si orang terdekat jatuhnya. Dari iya sih pasti harusnya orang terdekat, orang ya. yang kenal. Nggak mungkin orang jauh tiba-tiba tahu dia punya penyakit apa ya serang di situ gitu. Iya, terus habis itu ya udah tuh. Cuman kan posisinya kan Mas A ini kan cowok gitu. Ini kan dia nggak enak katanya kalau mau megang perut katanya. Ini gue pindahin dulu ya katanya gitu. Kemana gitu, gue pun kagak ngerti gitu, kemana gitu. Ini ke bawah sini katanya. Yang dipindahin tuh stunnya batunya itu katanya. Cuma gue nggak tahu batu bentuk apaan sih. Jadi ada batu di dalam tubuhnya. Itu katanya itu dia menyerang di pencernaan mama katanya, biar mama tuh nggak mau makan, biar menderita, biar ntar kalau emang lewat gitu bisa amit-amit ya, bisa sampai nggak ada karena emang dia nggak mau makan. Memang karena diserang itunya, kadang kan dia nggak bisa langsung matiin katanya. Udah tuh dipindahin, cuma diginin doang nih dari perut nih, diginin doang, tapi pakai daun itu ya, daun sirih merah itu ya, pindahin gini. Tuh mama teriak-teriak, langsung teriak-teriak, akhirnya yuk pindah ke, itu kan pasti di ruang tamu, terus dipindahin ke ruang tengah, katanya tiduran aja biar enak, udah di sini gitu. Udah tuh, terus kita yang megangin kan ada om juga, ada saudara-saudara tuh semua saudara ngumpul lah ya. Megangin, mama tuh bingung kayak orang linglung katanya, tapi nggak kesurupan segala macam ya, masih sadar. Cuman teriak-teriak katanya sakit banget, tapi yang gue lihat itu nggak ada dipijet, nggak ada di, cuman dia di gini doang, dioles ini dulu nih, kayak spa gitu ya. Tapi di sininya ada daun sirih yang tadi dicari, terus media daun sirih, medianya mungkin ya, terus kita suruh baca-baca yang bisa apa ya, Al-Ikhlas gitu-gitu lah pokoknya, kita baca pendek lah ya, surat-surat yang kita bisa semuanya suruh bantu aja baca doa, beginiin sebentar sih itunya media itunya, iya tindakannya itu lah, nggak sebentar, paling cuma 15 menit doang lah, 15 menit 20 menit lah. Dibacain doa dia, teriak-teriak mama, tiba-tiba pas di sini diambil, itu gue ngeliat sendiri ya, kan gue megangin mama, mama nangis teriak sampai nangis juga. Itu dilururin sampai bawah kaki. Iya, karena kan pasti udah di sini nih, di paha ya. Karena sebelum di sini nggak mau megang kan, dipindahin sini, diambil pas di sini, itu gue ngeliat orang dia megangin itu tuh nggak ada apa-apaan, nggak cuman daun doang aja. Terus itu ada batunya, batu cincin gitu loh, warna coklat. Ada iketannya? Nggak ada sama sekali. Batunya aja. Batu doang gitu. Kan kalau kan pasti malam ya, kena lampu kan mengkilap gitu ya. Bagus dong batunya. Iya, apaan tuh, dari mana gitu. Gue nggak percaya, ini baru ngeliat pertama kali kan, terus mama lagi orang tua sendiri. Ya kayak sulap ya, nggak ada tapi ada gitu. Iya gitu ya, gue sih percaya, iya, tapi ada gitu. Dibilang nggak percaya tapi ngeliat sendiri langsung gitu kan. Langsung. Cuman dibilang nggak percaya gimana itu. Ya mungkin yang mau percaya silakan, enggak ya udah, ini pengalaman pribadi dari keluarga gue sendiri, yang gue ngeliat real mata tanpa bohong sama sekali, gue nyeritain itu. Karena emang posisi saat itu gue pun lagi nggak ada di lokasi. Nggak ada di lokasi gitu. Terus keluar diambil, gue kaget, terus mama langsung lemes gitu kan. Ya udah, terus dikasih tahu nih batunya, ini batunya segede gini nih, segede gini batunya, segini, pokoknya tapi warna coklat, gede lah ya. Iya segede gitu nih. Ini yang istilahnya diserang ke pencernaan mama. Ini dia ngincer yang bikin perutnya
nggak enak dan nggak mau makan ya. Terus dia jelasin lah tuh katanya ini kan mama emang punya riwayat katanya, emang punya riwayat asam lambung mah lah. Iya. Jadi dia tuh udah tahu mama tuh punya riwayat ini, makanya diserang di situ biar dia nggak mau makan. Ya. Itu mama emang kurus banget Ji, mama kurus banget deh, sampai suatu ketika tuh mama lagi mandi tiba-tiba katanya lemes, bingung itu di kamar mandi ya, itu pun nangis itu, gue sedih. Bahaya banget Iya itu gitu, kamar terus mandi. langsung gue tuntun gendong gini nih sampai gue giniin kuat gitu, orang dulu gede Karena banget. panik. Udah, terus Gimana? udah kurus juga kan, jadi enteng kan, gue taruh di kamar, terus gue gue andukin kan, karena kan abang lagi mandi kan, gue andukin. Nggak pakai busana gitu ya. Gue sedih juga gitu, ya Allah ini kok mama sampai segininya gitu. Gue ingetnya cuman dulu gue waktu kecil dimandiin, Iya, sekarang iya. gue malah ngelapin orang tua pertama kali gue ngelapin mama itu mandikin. Wah anjir, ini kok sedih banget gitu sampai segininya, kok begini gitu. Mulai merasakan Mm. balik lagi yang tua seperti anak kecil gitu. Iya, Sekarang sedih kecil gitu. udah besar jadi balik lagi. Gue inget itu, gue sedih banget jangan sampai lagi deh. Kayak balik lagi terus si om ini bilang, ini dia ngincer di pencernaannya, tapi ini katanya ini mah masih ecek-ecek katanya gitu. Gue nggak tahu dah tuh ilmunya gitu, gampang ini mah gitu sih. Yang lebih serem itu kalau udah pakai darah, itu susah. Darah apa? Gue nggak ngerti dah. Pokoknya katanya. Jadi medianya bukan batu. Iya, tapi darah. dia udah pakai darah gitulah, minta darah gitu buat nyerang tuh, itu udah susah banget katanya. Ini mah masih ecek-ecek, udah pokoknya bawa aja doa, kita lawan. Itu jangan takut, jangan. Ya tapi tetap pada intinya minta sama yang di atas, sama Allah Dia bilang Subhanahu wa Ta'ala, apa? ya kan. Jangan takut, sholatnya didalemin lagi, terus pokoknya ya Mereka tetap mendekatkan diri kepada Allah ya. Doa tuh setiap Puasa. saat doa kita lagi ngapain jangan sampai ngelamun doa itu dari itu. Udah. Jadi dia si Mas A ini atau yang ngobatin ini dia ngasih tahu siapa yang nyerang, siapa yang ngirim itu gitu. Gue penasaran kan. Pasti dong penasaran. Gue jadi percaya kan. Wah ini berarti selama ini bukan medis. Ya secara nggak langsung percaya karena yang lihat langsung gitu. Itu gue emosi itu. Jadi wah, siapa sih orangnya? Gue manggilnya kan om langsung kan gitu. Siapa sih om orangnya gitu. Pengen tahu gitu. Gue tuh dalam hati gue tuh gue ributin dah malam itu gitu. Udah kesel banget gitu kan. Ribut dan ini gitu. Cuman dia nggak mau ngasih tahu gitu. Tapi Karena- ciri-ciri sebutin. Oh ciri-ciri disebutin. Ciri-ciri Tapi disebutin. kalau dengan ciri-ciri yang disebutin, lu tahu nih orangnya siapa gitu. Tahu. Cuma mungkin si om ini nggak mau takut ngasih jadi tahu. fitnah kan, karena kan nggak Iya, ada bukti. nggak ada bukti, takut jadi fitnah dan juga nggak mau berefek panjang lah Hmm. nanti ke belakangnya gitu ya kan. Siapa sih? Pokoknya katanya jangan dibalas, intinya gitu. Jangan dendam, serahin semua sama Allah. Nanti Allah yang balas, katanya Allah yang ngasih pelajaran ke dia dan itu pasti akan lebih parah katanya gitu. Kalau kita yang balas mah sekejap aja, tapi kita punya dapat dosa juga gitu kan. Iya. Katanya, udah jangan katanya gitu. Nanti bakal dibalik lagi ke dia, nggak usah takut. Kita berdoa aja. Katanya gitu. Yang baik aja diginiin, apalagi yang jahat katanya Iya, gitu benar. kan. Udah gitu aja ya udah. Tapi siapa sih masih penasaran gue pokoknya. Ini siapa sih orangnya gitu. Terus dia akhirnya cuma ngasih ciri-ciri. Pokoknya orang terdekat. Tapi itu masih dengan ciri-ciri yang disebutin masih saudara atau masih tetangga? Bukan tetangga. Tetangga. Oh emang yang dengan ciri-ciri yang disebutin itu emang tetangga benar-benar dekat rumah. Depan rumah. Oh depan rumah malah. Depan rumah. Kebetulan dia ngontrak kan gitu. Tapi ngontrak udah lama banget dari zaman gua kecil tuh dia udah di situ nggak pindah-pindah. Kira? Jadi dia udah tahu yang ngelakuin itu siapa. Cuman dari Mas Ivan sama keluarga emang nggak mau ngambil pusing. Yang penting intinya sekarang nyokap sembuh, alhamdulillah sembuh gitu. Dan nggak ada kiriman-kiriman seperti itu lagi. Ciri-cirinya si ini nih. Udah habis itu jangan-jangan sih ini ya gitu. Soalnya yang gua tahu dia emang sering, dia kan orang Jawa nah gua nggak ngerti lagi pokoknya. Mungkin dia main-main kayak gitu juga gitu, suka. Tapi yang katanya si om ini sih, ini bukan dia yang langsung ngirimin ya, dia juga nyuruh orang katanya gitu. Oh, jadi emang orang emang nggak bisa juga. Dia nggak bisa. Orang. Katanya dia nggak bisa sih, cuman dia punya kenalan yang bisa ngirimin kayak gini, jadi dia nyuruh lagi ke temen. Tapi si om ini nyeritain nggak? Maksudnya ngasih tahu nggak si orang yang ngirimin alasannya itu apa? Saya ngirim. Cuman si om ini sih bilang alasannya katanya sirik. Sirik. Sirik terus
sakit hati juga, mungkin ada bercandaan, tapi tuh sampai detik ini tuh bercanda, ngobrol, nggak ada masalah sama sekali, main ke rumah Ya kayak biasa aja iya. gitu lah ya. Cuman kan itu Bunglon yang bahaya itu yang bahaya Iya, kan bahaya bener. dia nyata baik di depan doang, di belakang kita belakangnya nggak tahu. nusuk. Udah katanya sih dia pertama sirik, gua nggak tahu lah gitu, padahal mama juga nggak punya apa-apa, biasa aja gitu kan. Tuh udah katanya pertama sirik, terus kedua ya ada sakit hati juga, mungkin bercanda, namanya ibu-ibu pada itu Karena memang gimana ya, namanya kita lagi bercanda bercanda kan gitu. mau sama siapapun itu kadang kita juga nggak tahu kan orang itu nerima bercandaan kita atau enggak gitu. Ya intinya hati-hati lah gitu. Hati-hati, ngomong-ngomong kita tuh di mulutmu harimau lah. Iya benar. Hati-hati dalam berbicara, tutur kata. Apalagi kita orang Indonesia ya. Iyalah, Orang Indonesia gablak kan nggak, maksudnya lebih terkenal dengan sopan santunnya gitu kan. Udah, terus habis itu si omnya bilang kayak gitu, jangan dibales segala macem. Mama juga udah bisa duduk, udah minum segala macem, cuma lemes, emang lemes banget. Dia jangan dibales ya nanti. Ya, jangan dibales, jangan dendam segala macem. Udah habis itu ini batunya gitu kan, terus dinetralin sama dia, udah nggak ada isinya, dipegang tuh, ini batunya kayak gini, oh ini nih, tapi kok. Nah terus iya itu batu itu dikemanain? Gue pulang. Iya, karena udah nggak ada, itu batu normal, nggak ada isinya segala macam ya. Karena emang bukan batu yang diisi ya, emang cuman kayak media Media aja nyerang supaya buat nyumbat atau ya, bikin biar sakit mama tuh aja nggak gitu. mau makan, itu tuh mama tuh nggak mau makan, nggak mau minum tuh juga dikit itu lah. minum cuman Nggak nyampe segitu. apa sih itu yang susu ada itunya, Beruang? energen. Nah, Oh. cuman minum itu doang sehari. Sereal ya. Sereal itu pun juga kadang setengah gelas juga nggak habis, makanya badannya habis banget kan, karena katanya dia nyium nasi tuh enak, nyium mie apalagi gitu, pokoknya makanan tuh dia nggak nafsu sama Dia nggak sekali. ada cairan atau Nggak ada tenaga jadinya. Ya itu lah, nggak ada yang masuk lah ya. Minum aja kadang dia katanya mual, keluar lagi minum air putih ya. Makanya itu bener diganjel banget katanya di pencernaan. Udah akhirnya Jadi itu setelah batu yang dicabut, batu yang dikeluarin dan udah dikasih tahu nih siapa yang ngirim dan apa Ciri-cirinya. alasannya ngirim, ciri-cirinya gimana. Itu berlangsung berapa lama? Udah selesai jam berapa? Tadi kan mulai pengobatan di jam 10 ya? Selesai di jam berapa? itu udah malam, itu udah jam Lebih dari jam 12-an. 12. Jam 12. Karena kan langsung istirahat dulu, terus kita ngobrol dulu kan ini Gimana ke depannya, apakah bakal bisa berlanjut lagi kayak gitu apa enggak gitu. Terus si omnya juga bilang katanya, ini kan emang punya riwayat, obat tetap diminum ya, dan gitu, karena emang udah buat medisnya Jadi itu gitu. Jadi memang satu sisi soal medisnya memang Ada. benar lagi memang sedang sakit atau kambuh, satu lagi memang ditambah kiriman. Jadi biar makin parah gitu istilahnya gitu. Tapi kan kalau di rumah sakit mah kan nggak akan percaya ada batu di situ ya kan gitu. Itu di ronsen juga nggak bakalan Nggak kelihatan. kelihatan gitu kan. Udah akhirnya obat diminum, terus ibadah ditekunin lebih dalam lagi, sholat malamnya gitu ya, pokoknya doa lah. Pokoknya minta lah sama yang di atas gitu kan. Udah habis itu, nah orang-orang yang uniknya itu orang-orang yang nemenin kita disuruh apa ya, cuci pakai air beras. Apa? Enggak, air beras sama itu yang daun sirih tadi, kita suruh cuci muka katanya gitu. Kalau dulu gua kayaknya air kelapa sebut. Mungkin gitu. air beras ya. Air beras sedikit, terus kita suruh cuci muka semuanya. Oh, ini apaan alasannya, gue tanya kan gitu, untuk apa katanya, buat ngilangin jejak biar dia nggak tahu kita kemana perginya gitu, biar dia taunya di sini gitu. Udah kita pulang, mama suruh nginep di rumah mertua, itu nggak maunya pulang ke rumah sini. Mungkin nggak enak juga kali ya. Maunya pulang gitu. Udah akhirnya Pulang naik mobil mertua tuh, pulang muter kan, nggak bisa lewat itu lagi kan, Jalan muter, pintas. iya lo muter tuh ke jalan Pulang ke raya. rumah lu nih. Pulang ke rumah gua tuh di jam 1-an. Itu anak gua kan masih bayi banget itu kan, sama istri sama bokap Karena emang gua, baru lahir banget ya. sama adik gua di rumah sini kan nungguin gitu, karena nggak ikut nemenin di sana. Udah akhirnya udah tuh istirahat, saya ceritain ininya gitu. Perkaranya kata bapak, ya udah bismillah, semoga nggak ada yang aneh-aneh. Kalau emang sakitnya kayak gitu kita lebih waspada lagi aja gitu, lebih hati-hati sama orang lain gitu, buat pelajaran. Itu sehari 2 hari kan di sini lagi, tetap masih nginep di sini. Iya, masih. Nggak mau pulang. Karena emang mikirnya kalau di rumah nih
Awalnya tuh nggak enak gitu, makanya apa yang di sini itu juga dulu. si om itu bilang katanya jangan pulang. Oh jangan pulang. Jangan pulang dulu untuk beberapa Sementara. di sini dulu aja gitu. Dia masih nyari-nyari katanya dia, karena pas lagi diobatin itu dia kelabakan katanya di sana gitu. Karena kan selama ini kita nggak ngelawan ya, kita diemin gitu. Mungkin dia seneng kok tiba-tiba dilawan, mungkin balik ke sana gitu. Atau enggak mungkin ininya udah nggak ada nih yang kita yang ditanam atau yang dikirim udah hilang kok nih. dia bisa tiba kayak gini gitu. Terus nah itu katanya si om itu ya kalau ngeliat gitu ya, ini dia orangnya lagi nelpon katanya. Lagi nelpon sama yang si dukunnya ini gitu. Dukunnya ini nelpon nih kok dibalikin segala macem, mungkin ada yang ngelawan gitu. Itu kan dia setiap nyerang gitu katanya pakai ada mahar ya, dia bayar juga katanya. Oh iya, coba ya pasti ada mahar ya. Itu disebutin itu. Dia bayar berapa? Katanya sih itu dia bayar tuh 500.000 sekali transaksi. Terus ada kopinya berapa, gulanya seliter gitulah, sampai disebutin gitu sama si om. 500.000 bisa membayarkan orang. Sampai kayak gitu sampai disebutin. Oh segitu om? Iya katanya gitu. Oh ya udah sih gue mah ya udahlah yang penting mak gue sembuh gitu doang kan. Tapi gue pernah dengar cerita kayak gitu tuh ya. Ada yang sampai rela-rela ngeluarin duit sampai puluhan juta demi ngerjain orang. Itu kan udah gila kan. Udah dendam, udah beda. Makanya hati-hati dah. Kalian benar hati-hati lah dalam berhubungan atau sosialisasi sama temen atau tetangga atau siapapun itu kan. Udah. Terus dari situ gue pulang istirahat kan malam, kita sama papa sama istri juga udah istirahat. Kebetulan gue kan WFH tuh karena kan dulu kan covid ya, WFH untungnya WFH tuh gue nggak masuk kerja kan. Tapi kalau istri lagi cuti untungnya masih cuti maternity kan, lahir tuh kan. Masih di rumah kita semuanya aman. Ya udah istirahat sehari 2 hari, istri gue pengen pulang ke sana, pulang ke mertua itu kan sama anak gue, katanya pengen tidur di sana gitu. Ya udah yuk gitu, pulang ke sana. Jadi di rumah gue tuh cuma ada mama, papa sama adik gue gitu. Bokap gue kerja kan, kerja juga selang-seling waktu itu. Karena masih WFH ya. Terus akhirnya bokap gue doang sama adik gue pulang tuh ngambil apa gitu barang buat anak gue kan, si bayi itu pulang sini kan cepet kan, deket Ndar Mandir deket. Terus gue lapar bikin mie di kamar. Nah itu di situ langsung mak gue bilang, Pan mau dong kayak gitu lah. Alhamdulillah. Iya gue kan lah tumben amat mah. Iya kok mama enak kayak kemarin mama enak banget, mau dong katanya. Udah gue bikinin langsung. Seneng dong karena sebelumnya kan bener-bener nggak mau banget sekali baunya. Nyium apapun itu juga udah enak pasti kan. Udah tuh makan gitu, yaudah makan mah gitu, seneng gue bikinin kan, makan habis. Udah dari situ langsung mau makan segala macem, mau tuh makan. Itu selang berapa hari? Jarak berapa hari? 2 hari dari lah, pengobatan itu. Iya, dari kejadian itu diobatin 2 hari 3 hari lah. 2 hari udah ada. Alhamdulillah udah efeknya ya. Apapun udah gue beliin, mau apa dia orang sebelumnya kan enak banget dia. Susah banget lah masuk ke makanan. Tapi itu tetap masih katanya kata si om itu dia diserang di sana. Si omnya? Iya di rumah itu, di rumah saudara kita yang ngobatin itu. Katanya di situ. Terus tiba-tiba gue lagi masuk tuh, karena gue masuk kan selang-seling. Masuk kerja, gue ditelepon istri gue. Kamu di mana, udah sampai belum? Katanya udah. Apa ini si mbak ini bilang katanya, mama jangan suruh pulang. Emang apa? Udah enak kan mama gitu, udah makan udah ini gitu. Iya jangan dulu katanya, itu dia masih nyerang terus, dia nyari-nyari gitu. Ternyata kita tuh disuruh cuci muka itu buat ngilangin jejak, jadi dia nggak bisa ngeliat kita. Dalam mandi dia tuh nggak bisa nyari-nyari kita. Nggak bakal ketemu nyari gimana juga. Jadi yang diserang tuh yang rumah mbak itu, sudah rumah si Mas A ini gitu. Karena dia taunya kan kita diobatin di situ, diserang di situ katanya. Serangnya gimana? Katanya pokoknya bau tiba-tiba di tempat kursi sama ruang tamu yang buat ngobatin mama, tuang bau anyer, bau pandan segala macem gitu. Tumben aman nih apaan. Terus si Mas A ini nerawang kali gitu, itu dia lagi nyari-nyari, dia mau nyerang situ. Makhluk gitu, ada makhluk kirimannya si itu nyerang gitu, cuman nggak ketemu mama gitu, di mana ini adanya. Tapi dia nggak maksudnya nggak kayak brutal, dia nyerang siapa aja lah yang ada di situ, enggak kan? Enggak gitu. Pokoknya nyerang cuma nyari aja. Iya nyerang ngobatin itu sih Mas A ini gitu, karena taunya dia ngapain ikut campur istilah gitu kan, bantuin. Terus katanya rumah mama yang di sana kan di daerah Lebak Bulus rumah itu, di sana itu juga dia nyerang di situ, dia nungguin katanya di situ, itu dia nungguin katanya nggak nungguin pulang, makanya mama tuh jangan suruh pulang. Kira bokap doang tuh pulang karena kan nengokin rumah kan, gitu 2 hari 3 hari sekali
pulang sana itu naburin garam krosok ya, apa sih garam Ya, yang garam kasar. batu itu loh dulu Iya, kasar. kasar lah itu yang kasar itu buat medianya. Udah taruh aja di depan situ katanya. Ya, jadi Sekeliling rumah ya. kan nyokap tuh nginep di rumah gua tuh ya hampir setengah tahun lah lama. Orang sampai adik gua masuk masuk SMP tuh di sini nyari online kan di sini untuk di sini sembuh gemuk lagi makan karena makan mau Karena kan, normal gitu. lagi ya, normal dari makan makan, segala minum. macam. Kira mungkin mama gue juga bosen juga kali ya di sini gitu, pengen di rumah ya kan, namanya orang tua kan mau rumahnya jelek ya apa juga maunya di rumah sendiri kan. Nyaman. Ya udah kira itu udah sebulan 2 bulanan tuh nginep di sini setelah sembuh ya, setelah enakan. Terus ngomong ke teman, ya udah nggak apa-apa kok, dia udah mungkin dia juga udah capek juga kali mungkin gitu, karena kan dia juga perlu ngeluarin duit buat Iya. nyerang itu perlu Karena ngeluarin emang nggak cukup sedikit biasanya kalau kayak gitu. Pasti kan mereka pun yang bisa minta lagi. Terus habis itu ya udah cuman Kira gua pulang nih. pulang tapi gua izin dulu tuh, gua ingetin dulu, mah ini buat pelajaran aja gitu, pokoknya jangan kalau nggak penting-penting banget jangan main keluar gitu kan. Nyokap gua kan apa sih hadiran tuh pengajian segala macam kan, nggak apa-apa kalau itu, tapi kalau untuk main Kayak keluar gosip-gosip atau biasa kan gosip gitu mama tuh itu kan biasanya ada aja nih ngumpul bareng ya. nggak usah gitu, nggak usah ngobrol, sekedarnya aja gitu. Kalau ada apa sih namanya, kalau ada Kumpulan. kebutuhan gitu apa itu nggak Ya, apa-apa ada ngobrol penting-penting aja lah gitu, ya. tapi jangan yang Secukupnya lah. secukupnya aja gitu. Bercanda juga jangan terlalu, kita nggak tahu terus kalau punya apa-apa juga jangan terlalu mencolok gitu. Udahlah kita aja yang tahu gitu. Orang lain nggak perlu tahu, kita nggak tahu isi hati orang kan gitu. Emang itu sih menurut gue juga gitu, bukannya kita pamer atau apa ya, tapi emang kan lebih baik ya udah cukup kita aja gitu. Karena memang kayak misalnya di saat kita Gue minum nggak apa-apa ya? minum sambil minum ini kebetulan oleh-oleh dari mana ya kemarin ya? Tegal ini, Oh, Tegal. pas gue pulang kampung. Bagus nih tempatnya nih. Iya menurut gua bukannya kan kadang kita gue udah bisa nih beli sesuatu ini gitu kan, gue pengen publish atau gue pengen semua orang tahu gitu, tapi dengan mungkin niat kita baik ya, itu salah satu pencapaian kita. Tapi nggak semua orang bisa menerima itu. Kadang wah bahasa kitanya mah wah sombong banget nih orang ya kan, baru segini aja udah pamer beli ini beli itu gitu kan. Nah ada aja yang nggak suka gitu kan. Makanya kalau bisa sih secukupnya aja gitu. Yang penting kita dan keluarga kita udah bisa nikmatin hasil itu ataupun saudara-saudara kita. Jadi secukupnya lah, jangan terlalu dipublish atau dipamer. Tuh ya belajar dari pengalaman Mas juga. Pokoknya ya udah. Tapi pulang dari sini sih Ya aman akhirnya sih. pulang di sana Aman. Tapi hubungan sama si tetangga itu gimana? Biasa aja. Bisa aja. Ngobrol, Jadi si bercanda. tetangga pun juga kayak Nanyain, anggapnya tuh enggak kok nggak pulang-pulang katanya. songong ya. Iya makanya. Ini Ya orang. tapi kita kan bukan nggak Iya, percaya kita atau percaya atau nggak percaya. Ya, belum tentu dia juga kan. Iya, gitu. makanya kita nggak bisa Ini kan ngerti. cuma ciri-ciri doang gitu. Cuman nggak mau fitnah juga, jadi ya udah kita dalam hati aja. Kalau memang beneran dia, semoga Ya dia udah. disadari Ya, gitu. benar, disadari. Dia bertanggung jawab sama kelakuan dia gitu. Tapi kalau emang bukan dia, ya udah gitu. Gue juga minta maaf karena Iya. udah seujon ke dia gitu. Karena emang ciri-cirinya begitu, jadi kita ngarahin dia. Ciri-cirinya gitu. Ya Biasa alhamdulillahnya Datang jengukin ke rumah katanya. normal lagi gitu kan. Ya kayak ngobrol. nggak ada apa-apa. Belgia Kan aja gitu. si Om itu bilang katanya nanti kalau dia ngasih makanan terima aja tapi jangan dimakan. Iya. Iya. Waspada aja lah. Waspada gitu. Kamu nanti pasti tahu sendiri kok orangnya kayak gitu. Dan dia Tapi setelah itu emang ada ngasih makanan, Pak? ya karena jenguk ya ngasih makanan, cuman kan Maksudnya selain jenguk kan pasti kalau jenguk pasti bawa makanan nih. Iya. Maksudnya setelah menjenguk ada pernah ngasih makanan lagi? ya gue nggak tahu dah karena kan di sana. Terus juga si Om bilang katanya ntar nggak lama lagi sakit kok katanya. Tapi pokoknya dia sakit, bilang gue nggak tahu sakit apa. Sakit. Beneran sakit? Iya, gue nggak tahu, pokoknya dia katanya lagi sakit lah, nggak Nah, ini keluar gitu. yang- Berarti dia dong kan itu lagi. Yang ngerjain ini itu kan udah berkeluarga ya? Itu udah emang seumuran the lah. real maksudnya suami istri yang berdua dia Enggak, kita kerjain istrinya mereka doang. apa? Istrinya Istrinya doang. aja. Gua Tapi si tahu. suami tahu. Suaminya tuh kayak lugu gitu ya, nggak yang kayak orang bener lah. Pokoknya bener lah gitu, nggak yang. Jadi maksudnya ya kalau emang ada masalah ya lebih baik menghindari itu gitu ya. Kalau yang gue tahu sih, Jadi yang dia sakit sama ini suaminya juga nggak akur-akur banget. Jadi yang sakit itu istrinya. Istrinya.
udah yang perkiraan kita dia yang ngerjain gitu. iya semakin bulat itu gua jadi pikiran gua ke dia semakin Karena si bulat om ini ngomong sebentar lagi nih orang sakit gitu iya kan. tapi nggak yang dalam jeda besoknya langsung sakit ya gitu pokoknya nggak lama emak gua pulang nyokap gua pulang Itu pun setelah 6 bulan pengobatan kan. sakit gitu lah oh sakit mungkin dia kali ya udah mah biarin aja gitu mudah-mudahan tapi nyokap gua sampai sekarang tetap baik hubungannya nggak ada Orang ini masih di situ. iya ngaji juga bareng Ya mudah-mudahan kalau emang benar orang itu ya ya kalau benar-benar disadarin bisa gitu sadar, dia bisa berubah, bertanggung jawab baik lagi ke jalan yang benar gitu kan. dia bertanggung jawab sama Karena iya, kelakuannya apapun yang kita perbuatin buruk atau baiknya kita berbuat baik ke orang ya pasti satu saat nanti ada orang yang berbuat baik ke kita juga. iya Sebaliknya pun begitu kan, ada kita berbuat jahat ke orang pasti kita bakal nerima kejahatan dari orang lain atau dari siapapun itu. Jadi ya jaga lebih hati-hati dalam perbuatan kita bicara sama sikap kita tuh harus hati-hati banget sih karena emang di lingkungan gue juga nggak nyokap gue doang gitu beberapa temen tetangga saudara juga ada juga yang model kayak gini gitu Model kayak gini tuh yang sebagai korban atau ya korban sebagai pelaku? korban ya nyokap gue ini cuman kan karena mama gue nggak cerita ya ke siapa-siapa gitu jadi nyokap cuma denger aja denger cerita doang dari gitu orang mungkin lain. takutnya juga mama bilang mah jangan ngomong kalau habis bisa sembuh dibantu yang kayak gini takutnya ntar orang-orang itu Pada nyariin tolong dong minta tolong gitu ntar emak gue yang repot gitu Nah, bukan yang nggak mau nolongin juga gitu biarin dia nyari jalannya sendiri aja gitu kita cuma bantu doa aja paling ya pokoknya gitulah ya dari tadi intinya yang tadi kita udah sebutin tetap Pengen berhati-hati gitu pokoknya dalam bicara pengen banget sih Ji pengen banget tapi emang penting namanya orang tua sendiri ya pasti kan khawatir banget dan panik pasti berbulan-bulan karena memang dari keluarga gue sendiri dari bokap atau nyokap bokap sih yang pernah bercerita dulu sempat dikerjain sama temen kantornya gitu itu sampai yang katanya keluar paku lah di perut keluar apa macem-macem kayak gitu dan emang dibilang percaya nggak percaya ya tapi ada gitu kan dan gue pun juga pernah ngeliat langsung cara metode tadi si om yang ngeluarin batu itu dari perutnya ibunya Mas Ivan gitu namanya Mas Ivan gitu ya susah sih ya namanya orang udah kalau udah benar-benar udah sirik atau udah benci tuh emang ngeri makanya kita harus benar-benar berbuat baik lah ke semua orang ke siapapun itu gitu. Mau dia jahat sama kita mending kita biasa aja jangan dibalas kejahatan juga tuh ya kemarin sempet Ji belum lama kumat lagi kayak begitu lagi model nggak mau makan tuh seminggu 2 mingguan dah kira nginep sini 2 minggu tuh cuman kan gua nggak enak ya mau minta tolong sama si Mas Ain lagi kan karena Mas A udah agak jarang main sini kan karena kan nggak enak juga Mas sini dong tolong bantuin gitu nggak enak gitu kan dia kan punya kegiatan juga gitu jadi terus ada juga tuh yang kakak ipar si Mas kakaknya istri dia punya temen ibunya tukang urut tapi dia bisa melihat gitulah bisa bantu gitu cuman dikerik doang omongannya sama persis masih sama maksudnya orang yang sama enggak sebelumnya kan gue nggak cerita masalah ini cuman yang mama nggak mau makan sakit masuk angin kan biasanya dikerik kan dikerokin set bu cuman bilang gini bu bunda mama manggil bunda kan bunda sakitnya ini ya pernah ngalamin kayak gini ya sebelumnya iya kok tahu gitu kan gue emang gue niatnya kan minta tolong sama dia gitu kan bisa nggak tolong liatin gitu beneran nggak gitu cuman gue nggak cerita detailnya kenapanya gitu kan udah mah yang dulu lagi nih katanya yang dulu yang mana gue bilang gitu kan yang dulu yang mana katanya ya pokoknya yang ngerjain gitu sama persis dia bilang katanya maharnya sekian dia bilang maharnya tuh 700.000 naik naik kali ya udah sekarang dari 2020 naik 500.000 jadi 700 tapi ada gulanya ada ininya rumahnya temennya itu daerah Parung yang ngerjain ini orang Parung ya temennya yang ini kan tetangga ya maksudnya yang dia nyuruh temennya lagi lah si orang bisanya ini si dukunnya itu orang Parung Bogor ya ini dia lagi iseng lagi nih katanya gitu oh gitu kenapa ya nggak tahu maksudnya aneh loh orang kan sebelumnya udah pernah berbuat gitu yang disirikin atau yang gua nggak tahu sama intinya dia bilang kan
ya ini dia masih sirik katanya gitu, makanya udah lebih hati-hati aja gitu, jangan terlalu dekat, kalau emang mau ngobrol secukupnya aja sama persis. Tapi itu nggak lama ya, cuman harus dikerik terus dikasih air minum lah, pokoknya minta air putih segelas dan diminum udah gitu. Terus koinnya itu nanti kalau mau dikerik pakai koin ini lagi ya katanya gitu. Tuh. Ya udah habis itu Ini disimpan simpen aja sampai tuh ada, sekarang. iya. Tapi habis itu sih benar itu kan sih 2-3 hari lagi normal lagi, enakan gitu, udah mau makan lagi gitu, cuman nggak sebanyak Arah yang sebelumnya, nggak makannya tuh nafsunya tuh udah lebih berkurang sama sebelumnya, karena udah itu kali ya efek dari dia nggak mau makan sebelumnya gitu, jadi makan tuh nggak senafsu yang sebelumnya. Tapi emang kalau karena gue sendiri punya penyakit lambung juga ya. Jadi emang kalau buat penyakit lambung ini yang bisa medis aja ya. Maksudnya dia kan emang nggak bisa makan yang benar-benar kenyang sampai kenyang itu. Iya, pasti benar. atau ngap gitu. Itu yang makanya mudah-mudahan sih kita doain aja buat ibunya Mas Ivan atau mamanya Mas Ivan ini sehat selalu, pokoknya Oh iya, selalu sorry. dilindungi. Sama malam tuh mama kalau lagi nginep sini dulu itu bau sate. Sate. Iya, padahal Ada yang ngering dagang, ada yang dagang kali lewat. Kayak aku bingung, perumahan gua kan orang dagang kan juga nggak boleh sembarangan masuk gitu Iya. kan. Siapa yang Di jualan jam sate? berapa? Di jam berapa? Tengah malam. Itu bau banget sate katanya. Itu katanya kok bau sate bau apa ya? Ada makhluk apa ya? Nggak tahu dah katanya. Katanya ada sesuatu sih katanya gitu. Cuman nggak tahu. Karena kita nggak bisa ya, misalnya kita nggak bisa ngeliat ya alam itulah. Bau banget sate katanya tengah malam. Siapa yang beli sate? Lapar kali nyokap. Au. Lapar kali Ngapain? kagak beliin sate. Besokannya dicerita, nanti bau banget sate, mama takut gitu. Hah? Sate gitu. Terus juga sempat mau keluar juga kan, gelisah. Cuman katanya nggak separah di sono kayak separah gitu. Tapi sekarang sih ya di rumah sono terus di Ya mudah-mudahan sih udah nggak gangguin lagi, nggak iseng lagi gitu orang yang kerjain. Udah sadar lah pokoknya. Wah, Baik. orang juga kalau punya hati dendam ya dipikirin lagi lah. Iya. Pikir 2 kali lah Kan mau kalau ngaku. kita dendam ke orang juga Gunanya kita apa sih? sendiri pun juga nggak tenang gitu. Iya, capek. Capek kayak anjir gitu. Kesel banget nih orang kayak gini. Gua Kan kesel bawaannya banget. emosi terus diri Iya. sendiri pun emosi gitu. Gue lagi kesel sama bini gue kan gue Iya. berantakannya gue domeli, gue kesel banget Nah, dia kalau- emosi apalagi Iya kan. apa dendam sama orang lain gitu. Kalau sirik atau iri pun dibawa ke yang hal positif lah. Kalau bisa kayak wah dia beli ini atau dia kayak gini, gue harus bisa nih kayak dia gitu kan, jangan malah dikerjain gitu kan. Gak Buang bagus duit juga. Iya, lu ngeluarin duit, ngabisin duit, tenaga, nambah dosa kan nggak bagus gitu. Kayak gitu lah intinya buat kita semua, buat Mas Ivan, buat keluarga kita, buat yang semua yang nonton, semoga diberi kesehatan selalu, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala pokoknya ya. Jaga perbuatan dan jaga bicara. Itu sih. Mungkin gitu aja kali ya. Nah, untuk episode kita kali ini seputar tentang mamanya Mas Ivan ini yang dikerjain. Nanti kita nextnya ada cerita Selanjutnya lagi. ada cerita lagi. Wah, Nanti seru. mungkin dari gua juga ada nanti. Pokoknya tungguin aja, subscribe dulu jangan lupa dan nyalain loncengnya. Nanti kita bakal upload terus video-video nextnya. Dan buat Cerita. teman-teman ya, buat teman-teman yang mau cerita gimana, coba Boleh, ngasih kita tahu lagi. pokoknya kita terima banget nih Iya. narasumber. Dia mau nyirim cerita doang, Iya, ngirim ntar yang cerita kita boleh. ceritain juga bisa. Boleh. Pokoknya. Dan ceritain kayak gimana. Padahal gue tuh hobi banget, Ji. Gue hobi banget. Kok jadi hobi ya? Enggak, gue seneng banget tuh denger cerita horor, apalagi pengalaman orang. Tapi yang real ya, yang Iya. masuk akal. Gue itu nggak demen kalau dengerin orang cerita yang agak mustahil di Iya. luar nurul. Tapi emang terkadang cerita-cerita kayak gitu dibilang mustahil karena emang nggak masuk akal juga kan. Iya, cuman maksudnya tuh yang Iya, iya, masuk bener. akal, beneran real gitu, nyata gitu. Iya. Jangan yang katanya ada Ya, kuntilanak terbang di samping kita apa gitu. Lagi kan balapan kayak- yang kemarin lu lagi bilang. balapan lah apalah, aduh itu kayaknya bentar lagi joki kali. iya iya ya mungkin ada, cuma Cuma kalau gue ngedrak. sih kurang. Iya. Gue seneng itu cerita yang bener-bener Pengalaman dialami sama pribadi. sama orang itu Iya. gitu beneran nyata. Ya, pokoknya yang mau ngirim aja, jangan suka-suka. Nanti kalau untuk mungkin malu atau gimana nanti kita bakal samarin sih namanya. pastilah Nama kita yang jaga ngirim atau privasi lah. nama-nama yang disebutin di cerita itu gitu ya. Oke, itu aja sampai di sini konten kita. Selanjutnya mungkin ada cerita horor juga ada. Tapi kita ini nggak horor aja sih, nanti seputar mungkin tentang masa lalu atau masa kecil, depan, masa depan sih Cur, ya. masa kecil apa Masa kecil gitu kan. ngevlog kita Iya. jalan-jalan. Jadi jangan kaget nanti kalau mungkin ada Mukbang. channel kita apa konten kita yang
agak belok kanan kiri lu. Kita emang nggak fokus di horor aja, cuman ada kalanya nanti mungkin di setiap hari apa kita tayangin khusus horor gitu, mungkin setiap malam Jumat kita nggak setiap satu hari jalur Jumat kok gitu. pokoknya. Kita belok-belok semuanya. Nggak ada Cerita waktu yang tertentu. seru aja nemenin kalian nih, mau lagi moodnya lagi pengen apa nih, benar. komen aja ide, kasih Atau ide nanti kita nih. bakal nge-review ini nih, apa ini tanaman? Ini Nanti kita ada konten review juga mungkin nanti nextnya atau apa atau gitu. kita mungkin jalan-jalan ke tempat baru gitu yang belum pernah Iya kita benar, dapetin. review tempat baru atau wisata baru ya. Kalau kalian Nanti suka, komen aja mungkin maunya apa, kasih ide aja apa, ide apa di channel kita aja, Oh, ntar kita eksekusi lah. Bang kesini bang, coba kesini gitu, atau bang panggil ini Ada makanan enak nih, Iya. oke kita Nanti kita kalau ada bakal waktu lanjut kita eksekusi lanjut lagi. eksekusi. Udah gitu aja kali ya Mas Ivan ya. Nah, itu aja sih. Udah mungkin cukup. Tadi balik lagi ingetin jangan lupa subscribe ya. Aif 24 Aif 24 pokoknya jangan lupa. 24. Ya. Udah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.